Kisaran umur 29 mulailah beliau ikut berjuang. Ya, sebagai beliau ini terkenal yang namanya pandai atau lihai menghindari senjata. Nah, menghindari artinya peluru-peluru dari Belanda itu jago sih Din. Ya, dalam artian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Maya Anggela di Grit Banjar Podcast. Kali ini kita kedatangan tamu spesial nih. Halo Bapak. Halo. Bapak ini salah satu guru di salah satu SMA ya Pak ya? Ya. Mungkin boleh Pak perkenalan dulu nih latar belakangnya dan kesibukannya sekarang apa aja? Oke. Perkenalkan, nama saya Badrudin, biasanya dipanggil Ibad ya oleh rekan-rekan saya. Kesibukan saya saat ini masih mengajar, rutinitasnya di salah satu instansi pemerintah di Barito Kuala di tingkatan SMA. Ya, sibukan lainnya juga masih sambil bantu-bantu beberapa teman penelitian ya, termasuk di kampus bantu-bantu dosen saya. Ya, artinya freelance lah, bantu-bantu. Itu aja dulu kesibukan sementara ini ya. Oke, hari ini kita bakal bahas tentang Panglima Wangkang ya Pak ya. Mungkin teman-teman di sini baru pernah dengar juga atau udah familiar sama Panglima Wangkang. Jadi kita akan bahas nih apa sih sebenarnya sejarah Panglima Wangkang ini ya Pak ya. Oke, siap. Oke Pak, pertanyaan saya yang pertama. Siapa sih sebenarnya tokoh Panglima Wangkang ini Pak? Oke. Tokoh Panglima Wangkang ini adalah salah satu tokoh pejuang tersohor di tanah Barito Kuala. Ya, pada saat ini orang mengatakan Barito Kuala. Kalau dulu kan beliau itu dikatakan pemimpin perjuangan di wilayah distrik Bakumpai. Nah, dulunya kan sebelum Barito Kuala dulu Bakumpai dikatakan. Nah, beliau ini adalah tokoh pejuang Banjar, di mana sebagai motor penggerak pejuang masyarakat Bakumpai melawan masa penjajahan waktu itu. Nah, jadi seperti itu. Jadi Panglima Wangkang ini adalah seorang panglima. Nah, di mana beliau memiliki ayah yang bernama Pembakal Kendet. Nah, dan memiliki nama ibu yakni Ulan. Nah, Ulan ini ibunya itu adalah salah satu anggota kerajaan kesultanan juga pada masa itu. Nah, di mana Pembakal Kendet ini sebelum Panglima Wangkang lahir, ayahnya adalah Kendet sudah berjuang melawan masa penjajah di masa Kesultanan Sulaiman. Nah, waktu itu. Terus pada masanya memiliki anak, yakni diberilah nama Wangkang. Terus ada juga mengatakan nama Wangkang ini diberi oleh ayahnya mengambil dari nama kapal Cina. Nama kapal Cina? Ya, nama kapal Cina. Dari depan nama kapal depan Cinanya sama belakangnya, lalulah digambarkan nama Wangkang. Menarik ya Pak, ya, ngambil namanya dari kapal. Berdasarkan menurut hasil penelitian dari Pak Helios Samsudin yang pernah saya baca di buku Pegustian dan Hulu Balang. Ya. Terus sampai ketika perjuangan ayahnya sampai tertangkap dan terus dihukum mati atau dihukum gantung, perjuangannya di Benteng Tatas yang kita kenal sekarang Jalan Sudirman, Banjarmasin. Nah, dari situlah Wangkang beserta keluarga dan pengikut-pengikut Pembakal Kendet ini diasingkan ke Jawa. Diasingkan, yang namanya pejuang Banjar kebanyakannya diasingkan ke Jawa. Ada yang diasingkan di Bogor, ada yang di mana lagi di Jawa, lupa juga saya. Keluar pulau ya Pak ya? Ya, keluar pulau dari Kalimantan Selatan. Terus pada umur beliau sudah mencapai kisaran 26, beliau diampuni oleh pihak Belanda, dikembalikan lagi ke Marabahan. Nah, akhirnya berubahlah menjadi nama-nama Marabahan tadi. Dari Muarabahan menjadi Marabahan. Nah, berjuangnya di situ akhirnya pada kisaran umur 29 mulailah beliau ikut berjuang. Ya, dan sebagai beliau ini terkenal yang namanya pandai atau lihai menghindari senjata. Nah, menghindari artinya peluru-peluru dari Belanda itu
jago sih Din. Iya. Ya dalam artian susah menangkap beliau karena beliau ini saking hebatnya gerilyanya dalam melawan Belanda waktu itu. Terus kenapa namanya beliau dipanggil sampai Panglima? Iya. Ya. Apa sih yang melatar belakangi beliau dipanggil Panglima? Nah, dasarnya kenapa beliau dipanggil Panglima? Seperti yang kita ketahui dulu, ya kalau raja kan kebanyakannya selalu memberikan perintah, pimpinan. Kalau Panglima ini kan penggerak di lapangan. Sama kalau kita istilah pimpinan di lapangan ini menggerakkan pasukan secara keseluruhan, memimpin barisan perjuangan. Makanya disebutlah Panglima Wangkang. Nama beliau sebenarnya Wangkang saja. Tapi disebut Panglima Wangkang karena memimpin pasukan yang banyak. Nah, seperti itu. Kenapa jadi nama Wangkang? Memimpin pasukan yang banyak ketika berperang pada saat itu ya Pak ya? Ya. Oke. Menarik nih Pak. Jadi penasaran nih gimana sih? Boleh nggak ceritain Pak masa kecil, remaja hingga wafatnya beliau nih Pak? Oke. Beliau itu lahir sekitar 1812. Iya. Ya. Jadi ayah beliau ini bernama Kendet dan ibunya tadi bernama Wulan. Nah, beliau ini tinggal di distrik atau wilayah Bakumpai yang kita kenal sekarang Marabahan. Ya, Kabupaten Baritukwala. Kalau dulu orang taunya distrik Bakumpai. Nah, beliau bersentuhan dengan yang namanya perjuangan itu sekitar tahun 1854. Ya sekitaran umur 29 tahun setelah ayah dan ibunya tadi ditangkap dan dihukum mati. Terus diasingkan, dikembalikan ke Baritukwala lagi atau ke tanah Kalimantan. Terus beliau berjuang pada masa itu. Pertama kali beliau gabung berjuang ya daerah Muara Laung kalau tidak salah ya di Kalimantan Tengah. Kan dulu Marabahan distrik Bakumpai itu bukan Kalsel. Nah, akhirnya di Muara Laung berjuang di sana pada masa kejabatan Kesultanan. Bukan zamannya Pangeran Antasari ya. Antasari sudah jauh ke bawah. Jadi tidak kalau ayahnya zaman Sulaiman terus berganti generasi Kesultanan sampai akhirnya di Panglima Wangkang tadi terus berjuang melawan bangsa penjajah di Muara Laung dan sebagainya sampai beliau ini berjuang di suatu tanah di Baritukwala juga ya di pesisir bentengnya lupa karena sumbernya pun susah dicari ya yang pasti di benteng. Terus di saat itu gencar jadi pasukan Belanda ini dengan modernisasinya, ya kan modernisasinya senjatanya ada, terus istilahnya kalau zaman sekarang basoka, ya kalau dulu kan meriam, dan sebagainya. Sedangkan pejuang kita kan kebanyakannya dari senjata alam, dari tombak, ya, dari bambu dan sebagainya. Tapi kebanyakan kan senjata pedang lah istilahnya kan. Nah, walaupun ada juga beberapa hasil jarahan, rampasan senjata. Nah, di masa itu, di saat terdesak di dalam benteng, Panglima Wangkang beserta pengikutnya didesak oleh pasukan Belanda tadi, akhirnya beliau dengan pasukannya berinisiatif untuk menghindari perperangan di antar depan. Jadi beliau memutar dari benteng, keluar dari benteng, memutar jalan belakang. Nah, di saat memutar posisi, merubah posisi untuk berjuang tadi, ya, para pemimpin bahkan Panglima Wangkang tidak sengaja di dalam perpindahan posisi tadi tertembak di bagian kepala. Itu adalah sumber pertama, ya, yang pernah saya dapat dari Pak Helios bukunya. Nah, ada juga yang menyatakan beliau tewasnya di saat beliau keluar dari rumah. Nah, tapi kebanyakannya yang tertembak di kepala tadi di saat perperangan. Tapi yang kedua ini sumbernya kurang kuat saya dapat karena penulisnya siapa belum jelas. Cuman ada beberapa orang mengatakan demikian. Tapi saya mengambil yang sudah ada tulisannya. Ya, jadi mutar di belakang tertembak. Terus mayat beliau tewas saat itu berceceran darah. Belanda menemukan, wah ini kena nih tembakan nih, disembunyikanlah mayat beliau di dalam air.
Nah, lalu ditindih oleh kayu ulin di dalam air, disembunyikan. Kalau dapat pihak Belanda kan otomatis seperti pahlawan pejuang-pejuang kita yang lain, dipotong kepalanya, dibawa, digantung, diumumkan. Kalau beliau tidak. Disembunyikan tadi oleh Enggak, dari pasukannya. Dari pasukannya dari ya, Pak, pengikut-pengikut beliau, disembunyikan di dalam air, ditutup menggunakan kayu. Batang kayu ulin. Agar mayatnya tidak mengambang di dalam air. Nah, jadi tertahan di dalam air. Iya Pak, ada juga saya sempat baca bahwa Panglima Wangkang ini meninggalnya karena tertembak oleh peluru emas ya. Berarti beliau ini tidak mempan oleh peluru tembaga atau besi lainnya ya Pak? Berdasarkan sumber beberapa yang pernah saya baca dan hasil sumber penelitian beberapa tokoh sejarawan, kebanyakannya tidak hanya Kalimantan Selatan yang memiliki istilahnya dalam konotasinya ilmu ilmu mempan ditembak, artinya ajian, jimat gitu ya, jimat. Tapi kan kalau orang dulu nggak semua yang pakai jimat, tapi mereka memiliki kekuatan dalam artian lillahi ta'ala kalau orang bilang dalam ajaran kan. Nah, dari situ memiliki keyakinan tersebut, beliau hanya mampu, pejuang-pejuang kita dulu hanya mampu dibunuh oleh peluru emas. Kebal ya Pak ya? Kebal kalau kita bilang. Nah, makanya tadi karena kenanya peluru emas, akhirnya beliau meninggal disembunyikan dalam air. Belanda tidak bisa menemukan mayatnya setelah beberapa hari, ya, termasuk anaknya yang mencari bersama menantu beliau, ya, menemukan mayat beliau ada di bawah batang. Nah, keunikan dari terus dikubur. Nah, keunikannya adalah kenapa sih mayat beliau nggak dimandikan seperti layaknya orang Muslim, ya kan? Nah, ada juga menyatakan beberapa hasil penelitian, saya menemukan ya bahwa sebelum beliau berangkat berperang atau melawan Belanda, beliau selalu berwudu. Ya, dan beliau selalu mengatakan kepada pasukannya, orang-orang terdekat beliau, pengikut beliau, berkata, apabila aku mati dalam perperangan, mayatku tidak perlu dimandikan karena aku mandi di dalam keadaan suci. Masya Allah. Nah, artinya luar biasa. Waktu itu setelah dapat dibawa, disolatkan, baru dimakamkan. Seperti itu kalau secara sederhana atau secara singkatnya. Tapi sempat disembunyikan dulu ya Pak ya? Disembunyikan beberapa hari. Ya, bahkan uniknya mayatnya tidak membusuk. Iya, harusnya kan bengkak. Harusnya kan bengkak, busuk. Tapi setelah disembunyikan di dalam air tadi beberapa hari tidak membusuk dan sebagainya, masih utuh. Nah, pertanyaan terakhir saya Pak, bagaimana sih perjuangan heroik beliau yang mampu melindungi masyarakat Bakumpai pada saat itu? Bentuk perjuangan heroiknya adalah bahwa beliau ini mampu menggerakkan lebih banyak dari ayahnya. Beliau itu kan melanjutkan perjuangan, walaupun ada unsur balas dendam. Balas dendam kan unsurnya. Tapi kan menyampingkan hal demikian, beliau memperjuangkan tanah kelahirannya, yaitu tadi distrik Bakumpai. Makanya ayahnya itu kan pembakal Kendet, pemimpin. Kalau yang kita tahu kan pembakal itu pemimpin desa, makanya disebut pembakal. Nah, sama Panglima Wangkang. Panglima Wangkang sebenarnya Demang ya, Demang Wangkang. Tapi kan orang jarang nyebutnya Demang. Lebih dikenal dengan Panglima Wangkang. Nah, bentuk heroiknya adalah beliau berjuang ya dari usia muda, bisa dikatakan 26 tahun, 29 tahun sampai tewasnya beliau. Itu adalah satu unsur bentuk heroik beliau. Ya, memperjuangkan tanah kelahirannya, memperjuangkan masyarakatnya di Bakumpai. Itu salah satunya bentuk perjuangannya. Berkorban ya. Ya, berkorban. Salah satunya lagi dari segi aspek religiusnya, yaitu tadi beliau mengajarkan ke kita generasi muda saat ini bahwa apapun yang kita lakukan, bentuk apapun kesibukan kita, apapun kerjaan kita, bagi orang Muslim ya disunatkan atau diwajibkan berwudu dulu, segala beraktivitas, berdoa dulu. Nah, itu adalah satu bentuk ajaran yang beliau berikan atau contoh yang diberikan beliau. Seperti itu. Oke, terima kasih Bapak untuk sharing-sharingnya. Semoga menambah wawasan teman-teman semuanya juga. Saya Maya Anggela, sampai jumpa.